Cerita berlanjut saat Mochi dan Xiuju berhasil keluar dari jebakan Xingquan. Sementara di tempat lain, terlihat Pat Fai menemui ayahnya yang tengah terluka. Sesaat mereka mendengar suara trompet tanda musuh sudah semakin mendekat. Mengingat posisinya adalah wakil ketua, Yung yang hendak pergi keluar dilarang oleh Pat Fai. Hal itu karena luka yang diderita oleh ayahnya dan yang lain sangat serius. Mochi dan Xiu yang tengah mencari jalan keluar dari gua itu tak sengaja diketahui oleh Xingquan. Segera saja Xingquan menjatuhkan batu-batu di atas agar bisa membunuh mereka berdua. Tak sampai di situ, Xingquan juga menurunkan batu besar untuk memojokkan mereka berdua. Hingga saat terdesak, akhirnya Mochi menggunakan kekuatannya untuk menahan batu tersebut dan berhasil. Di situ Mochi tak sengaja melihat kulit burik milik Xiuju terlepas. Xiu yang awalnya berusaha menutupi, akhirnya membiarkannya dan mulai menunjukkan wajah aslinya. Seketika Mochi pun terpesona dengan wajah asli wanita di depannya itu. Kemudian ia berusaha memutuskan rantai yang ada di tangan Xiu. Namun dengan segenap kekuatannya, hal itu percuma saja. Xiu menjelaskan bahwa yang bisa melepaskan rantai itu adalah Tuan Yung dan Pat Fai. Mendengar hal itu, lantas Mochi berjanji jika bisa keluar nanti, ia akan menyuruh Pat Fai untuk melepaskan rantai itu. Sesaat ia pun melihat bubuk peledak di lorong tersebut. Rupanya Xingquan berusaha menghancurkan anggota Parsi beserta markasnya. Mochi lantas berinisiatif menggunakan bubuk peledak itu untuk menghancurkan dinding pembatas. Akhirnya hal itu berhasil dan mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Sementara Pat Fai yang terus melarang ayahnya keluar untuk bertarung, akhirnya diberi pengertian oleh ayahnya bahwa tanggung jawab melindungi sekte berada di atas segalanya. Di situ kesemuanya pun saling menguatkan untuk melindungi sekte hingga titik darah penghabisan. Sementara Mochi dan Xiu tak sengaja memasuki kamar pribadi Ketua Yung Ting dan istrinya. Di situ mereka berdua melihat dua kerangka manusia berdampingan. Ia yakin itu adalah kerangka Ketua Yung dan istrinya. Melihat ada kulit domba di kerangka Ketua Yung, Mochi lantas mengambilnya. Xiu yang mengetahui hal tersebut spontan menarik kulit itu dan merasa sangat senang. Hal ini lantas membuat Mochi curiga. Kebenarannya akan kita ketahui nanti di pertengahan episode. Xiu lantas memberitahu Mochi bahwa kulit domba itu adalah panduan jurus perputaran waktu, yaitu jurus pamungkas sekte Parsi. Namun Mochi masih tak percaya karena yang terlihat di depannya hanyalah lembaran kosong. Xiu lantas melukai tangannya dan meneteskan darahnya ke arah kulit domba tersebut. Perlahan tapi pasti, terlihatlah panduan dari jurus perputaran waktu sekte Parsi itu. Xiu menjelaskan bahwa jurus ini telah lama hilang dan menjadi incaran bagi dunia kungfu. Namun Mochi beranggapan bahwa panduan jurus itu tak akan bisa membuat mereka keluar dari tempat itu. Tak sengaja Xiu mendapati sebuah surat di kerangka Ketua Yung. Ia lantas meminta Mochi membacanya, barangkali ada pesan terakhir Ketua Yung yang ingin ia sampaikan. Mochi pun lantas membukanya. Di situ tertulis Ketua Yung sangat menyesal karena tak bisa membahagiakan istrinya. Ia juga menjelaskan bahwa sekte Parsi markas pusatnya berada di Persia. Untuk itu penting baginya mempelajari jurus perputaran waktu. Namun bertahun-tahun berlatih, ia hanya sanggup sampai ke level 4. Ia lantas berpesan suatu saat nanti jika ada orang yang berhasil menguasai jurus itu, otomatis ia akan menjadi ketua Parsi yang ke-34. Dan terakhir tertulis bahwa dinding penutup ruang itu hanya bisa dibuka dengan jurus perputaran waktu. Mengetahui hal itu, Mochi lantas menggunakan jurus Naikunnya untuk membuka portal. Namun sekuat tenaga ia keluarkan, hal itu percuma saja. Akhirnya ia mau mempelajari ilmu tersebut setelah Xiu memintanya dengan menangis. Mulailah Mochi memusatkan energi dan berlatih sesuai pedoman yang tertulis. Mengingat Ketua Yung hanya bisa sampai ke level 4, pastinya jurus ini sangatlah sulit. Sesaat Mochi menghentikan pemusatan energinya.
Siu lantas berkata bahwa untuk level 1, sekalipun orang yang berbakat ia masih butuh waktu 7 tahun untuk menguasainya. Namun hal itu disanggah oleh Mochi bahwa dirinya kini sudah menguasai level 1. Siu kembali berkata untuk menginjak level kedua juga dibutuhkan waktu 7 tahun. Tapi jika sampai 21 tahun belum menguasainya, lebih baik berhenti berlatih. Karena efeknya adalah hilangnya keseimbangan tubuh serta menyebabkan kematian. Setelah mendengar hal itu, Mochi kembali memusatkan energinya untuk level selanjutnya. Sesuai panduan, energi yang dikeluarkan Mochi kini lebih besar. Terbukti batu-batu di situ terangkat ke atas karena kekuatan Mochi. Sesaat ia mencoba mengeluarkan sukmanya dan berlatih sesuai panduan yang tertulis. Satu persatu gerakan pun ia lakukan. Ia ingat betul setiap gerakannya hingga akhirnya ia tersadar kembali. Siu yang melihat hal itu merasa senang karena Mochi sudah berhasil ke level 2. Tapi Mochi malah berucap bahwa menurut panduan ia telah sampai ke level 6. Ia merasa ada kecocokan antara kungfu yang pernah ia pelajari dengan jurus perputaran waktu ini. Makanya ia mudah menyerap setiap gerakannya. Kini tiba saatnya Mochi naik ke tahap akhir, yaitu level 7. Namun selang beberapa saat, tubuh Mochi mengeluarkan warna biru bercampur merah. Hal ini sama seperti saat kematian Ketua Yung. Sesaat Mochi melepaskan pemusatannya. Ia heran kenapa di level ini serasa ada yang salah, padahal ia sudah melakukan sesuai pedomannya. Sekalipun belum bisa menuntaskan jurus itu, ia masih senang karena 50% level 7 sudah ia kuasai. Sebagai permulaan, mulailah Mochi menggunakan jurus perputaran waktu yang baru saja ia pelajari untuk membuka portal tersebut. Dan akhirnya hal itu pun berhasil. Mereka berdua lantas keluar dan menikmati kebebasan itu. Kemudian Mochi melanjutkan kesibukannya untuk melihat kecantikan Xiu Qiu. Tapi sesaat, ia teringat nasib para anggota Parsi yang lain. Sebelum pergi, ia mencoba melepaskan rantai di tangan Xiu dengan jurus barunya. Namun hal itu percuma saja karena semakin ditarik, lempengan besi itu juga ikut memanjang. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menuju tempat pertarungan. Di sana Xingquan merasa senang karena berhasil menghasut sekte lain untuk menyerang Parsi. Tapi sesaat ia kaget saat melihat Mochi dan Xiu berhasil keluar dari gua itu. Ia curiga apa Mochi telah menguasai jurus perputaran waktu. Karena hanya dengan jurus itulah portal dapat dibuka. Di situ Mochi melihat pamannya Xingko dan kakeknya yaitu elang beralis putih tengah bertarung. Sesaat salah satu biksu dipanggil Xingquan untuk ke belakang. Xingquan lantas menyuruh biksu itu agar memberitahu biksu lainnya bahwa Xingquan telah mati karena pertarungan dengan orang lain. Hal ini ia lakukan agar kelicikannya tidak diketahui. Terlihat pertarungan Xingko dan elang beralis putih terasa imbang. Hingga saat Xingko berhasil memotong janggutnya dengan jurus pedang wudang, elang beralis putih pun membalas dengan cakaran maut di leher Xingko. Segera saja hal itu dihentikan oleh Mochi. Ia lantas mengobati luka dalam kakinya dengan jurus Naikun. Yin Tinqing yang belum sadar Mochi adalah cucunya, lantas bertanya jati diri Mochi yang sebenarnya. Tapi di situ Mochi masih enggan memberitahunya. Ia lantas meminta izin agar ia mengambil alih pertarungan. Saatnya ketua sekte Kongtong yang maju, ia lantas menyombongkan jurus pukulan pembunuhnya yang sangat ampuh. Mendengar hal itu, Mochi dan ketua sekte Kongtong lantas terlibat perdebatan. Di situ Mochi berkata guru Shaolin yaitu Guru Hongqin dibunuh dengan jurus pukulan pembunuh. Namun hal itu disanggah oleh ketua Kongtong bahwa yang membunuh Hongqin adalah Tesun. Dengan adanya tulisan dari pelaku tersebut. Tapi Mochi meragukan hal itu karena tulisan tersebut bisa ditulis oleh siapa saja. Ia kemudian bertanya kepada Guru Hongqi apakah benar Guru Hongqin dibunuh dengan pukulan pembunuh. Mochi menjelaskan mereka semua telah dihasut oleh satu orang, yaitu Xingquan alias Yu Chun.
Ia meminta agar Xingquan keluar untuk menjelaskan kesemuanya. Tapi di situ salah satu biksu malah menghina Cuisan ayah Mochi. Ia berkata bahwa Cuisan telah tergoda dengan iblis wanita seperti Soso. Mochi yang tak terima kedua orang tuanya dihina segera menyerang kedua biksu tersebut. Dengan kemampuan barunya, sangatlah mudah bagi Mochi untuk mengalahkannya. Hingga saat ia melempar biksu itu ke arah tiang, secara spontan Mochi menangkapnya kembali. Di situ ia sadar untuk tidak terpancing emosinya. Karena jika sampai ia membunuh salah satu dari mereka, maka ia akan menjadi musuh bagi keenam sekte. Sekarang giliran ketua Kongtong yang menggunakan pukulan pembunuhnya kepada Mochi. Segera Mochi berhasil menahannya dan membalikkan keadaan. Pukulan bertubi-tubi terus ia lancarkan. Hingga saat musuhnya terjatuh, di luar dugaan ternyata pukulan beruntun Mochi adalah suatu teknik pengobatan. Hal itu karena ia menyadari efek samping dari berlatih jurus pukulan pembunuh. Ketua Kongtong pun berterima kasih kepada Mochi karena telah menyembuhkannya. Mochi lantas membeberkan semua kebusukan Xingquan atau Yuan Chun. Seperti saat dirinya bicara kepada ketua Parsi yang terluka di dalam markas. Guru Hongqi yang tak terima anggotanya difitnah segera memberitahu Mochi bahwa Xingquan adalah murid kesayangan Hu Qin. Namun sayang, saat ini ia telah mati akibat pertarungan dengan seseorang. Awalnya Mochi yang mendengar hal itu merasa tak percaya. Tapi setelah Hongqi menyuruh yang lain membawa jasad Xingquan, barulah Mochi percaya dan bahagia atas kematian Xingquan. Semuanya pun terkejut atas situasi itu, termasuk para ketua Parsi. Hongqi yang masih tak terima kata-kata Mochi lantas segera menyerangnya. Namun rupanya Mochi sama sekali tak memberi perlawanan balik. Dan karena hal itu, akhirnya mereka membuat kesepakatan jika Mochi berhasil menang, maka sekte Shaolin akan pergi dari tempat itu. Pertarungan pun kembali berlanjut. Hanya dengan satu tangan, Mochi berusaha membaca gerak tangan dari guru Hongqi. Seketika biksu itu pun mengeluarkan jurus cakaran naga. Ciyuk yang menaruh hati kepada Mochi merasa khawatir saat melihatnya. Namun seketika keadaan pun berbalik. Kini Mochi lah yang mengarahkan cakaran naga ke arah guru Hongqi. Rupanya saat pertarungan tadi, Mochi berusaha menghafalkan jurus tersebut. Hongqi yang merasa telah kalah berusaha bunuh diri, namun dicegah oleh Mochi. Di situ Mochi berkata dikalahkan oleh orang yang menggunakan jurusnya bukanlah suatu penghinaan. Hongqi yang salut akan kebijaksanaan Mochi mengakui jurus cakaran naga milik Mochi lebih kuat darinya. Ia pun lantas mundur. Namun sesaat, biarawati kejam maju dan menantang Mochi. Di situ para anggota sekte menantang biarawati kejam untuk tidak menggunakan pedang langitnya ketika bertarung. Tapi hal itu tidak dihiraukan oleh sang biarawati. Dan mulailah ia mencabut pedangnya. Seketika aura mencekam pun muncul. Dengan sekali tebas, ledakan terjadi di tempat itu. Dengan jurus perputaran waktu, kini Mochi berhasil mengimbangi serangan sang biarawati. Murid Emei pun tak tinggal diam, mereka lantas melemparkan pedangnya ke arah Mochi. Melihat hal itu, Mochi lantas membalikkan pedang-pedang itu ke arah biarawati. Seketika sang ketua Emei tersebut merasa kewalahan. Di sisi lain, Ciyuk diketahui tak ikut melemparkan pedang ke arah Mochi. Biarawati kejam yang melihat hal itu merasa murka dan berniat ingin membunuh Ciyuk. Namun segera saja Mochi menariknya dan terbang bersama dengan tatapan penuh cinta. Pertarungan pun kembali berlanjut. Dengan kemampuannya saat ini, bisa jadi Mochi adalah yang terkuat di antara mereka. Dan saat beradu tenaga dengan pedang langit, Mochi lantas mengeluarkan seluruh kekuatannya dan berhasil mengalahkan sang biarawati. Kemudian ia mengambil pedang langit dan memberikannya kepada Ciyuk untuk dikembalikan kepada gurunya. Di saat itulah biarawati kejam menyuruh Ciyuk membunuh Mochi. Dilema pun terjadi karena diam-diam Ciyuk menaruh hati kepada Mochi. Tapi karena terus dipaksa sang guru, akhirnya saat Mochi berbalik menancaplah pedang itu ke jantung Ki Mochi. Seketika semua pun kaget melihat hal itu.
Terlihat jelas wajah keduanya menunjukkan rasa penyesalan. Hingga saat pedang itu dicabut, Xiu dan Hongji segera menghampiri Mochi dan memberinya obat penawar. Di situ ia tak henti-hentinya bertanya kenapa orang yang dikasihinya berbuat demikian. Namun sesaat Mochi kembali berdiri dan menantang siapa selanjutnya yang akan maju. Perdebatan pun terjadi di antara anggota Wudang. Hingga akhirnya Lai Ting maju dan menyuruh Mochi untuk tak ikut campur dalam urusan pribadinya dengan Yung. Tapi Mochi bersikeras mencegah Lai Ting menyerang Parsi. Hingga saat Lai Ting akan menyerang Mochi, seketika darah pun keluar dari tubuh Mochi. Sembari ia memanggil Lai Ting dengan sebutan paman. Disinilah adegan yang menurut saya paling menyentuh, di mana dengan terbata-bata Mochi mengatakan jati diri aslinya. Lai Ting yang senang lantas memanggil saudaranya dan mengatakan pria di depannya adalah Mochi, anak Cuisan. Namun sesaat Lai Ting yang akan menyerang Yung, seketika dihentikan oleh Pat Fai. Di situ Pat Fai mengatakan bahwa dirinya adalah anak Hifu. Dan sebenarnya yang membunuh ibunya bukanlah ayahnya, melainkan biarawati kejam. Kejadian itu terjadi di lembah kupu-kupu saat Pat Fai dan Mochi masih kecil. Di tengah ketidakpercayaan Lai Ting akan perkataan itu, biarawati kejam pun membenarkan ucapan Pat Fai. Hal tersebut ia lakukan karena Hifu telah mengkhianatinya dengan mempunyai hubungan dengan seorang pria yang jelas-jelas adalah musuh sekte Emei. Paman Mochi sendiri tak percaya keponakannya masih hidup, padahal ia telah didiagnosa akan mati karena pukulan telapak kematian. Akhirnya mereka pun berpisah dan Mochi menitipkan salam untuk Guru Chang. Satu persatu sekte pun pamit dan menunjukkan hormatnya kepada Mochi, tak terkecuali sekte Kongtong. Terlihat Ciyuk begitu menyesal atas apa yang telah ia lakukan kepada Mochi. Setelah semua sekte pergi, para petinggi Parsi dan yang lain mengucapkan terima kasih kepada Mochi karena telah menyelamatkan mereka. Setelah kejadian itu, Mochi dan yang lainnya terlihat tengah mengobati anggota sekte yang terluka. Namun sesaat serangan muncul kembali, di mana para sekte kecil kini tengah bergabung dan hendak menyerang Parsi. Dengan keadaan yang masih terluka, tak mungkin mereka bisa bertahan. Mochi lantas mengusulkan agar mereka semua bersembunyi di lorong milik Ketua Yung. Tapi hal tersebut ditolak oleh yang lainnya karena hal itu adalah larangan sekte. Selain ketua sekte, tidak ada yang boleh memasuki area itu. Di tengah perdebatan itu, mereka lantas memberikan usul agar Mochi bersedia menjadi ketua Parsi yang ke-34, dan nantinya ia bisa merubah peraturan itu. Dilema pun menyelimuti Mochi saat kakek dan pamannya memintanya untuk menerima tawaran itu. Dan karena musuh sudah semakin mendekat, akhirnya Mochi menerima tawaran tersebut. Mereka pun senang karena kini Parsi memiliki ketua baru. Sembah sujud mereka haturkan kepada Mochi. Segera saja Mochi menyuruh seluruh anggota sekte untuk bersembunyi di lorong markas. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.